Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelina Sapitri dengan NIM 23042115. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara di Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rahmadona Fitri Helmi, SAP MPM. Pada bagian pendahuluan, hukum administrasi negara di Indonesia memiliki sumber-sumber yang beragam, baik berasal dari hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Penting juga untuk kita memahami sumber-sumber ini, karena bagaimana hukum tersebut atau hukum administrasi negara itu di Indonesia dapat terbentuk dan juga diterapkan. Kemudian, peristilahan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan istilah yang paling umum digunakan di Indonesia. Ini berfokus pada hukum yang mengatur hubungan antara negara sebagai penyelenggara pemerintahan dengan warga negaranya. Peristilahan selanjutnya yaitu hukum tata negara, yaitu hukum ini mengatur tentang organisasi negara dan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Ini termasuk bagaimana hubungan antar lembaga negara. Selanjutnya yaitu hukum tata usaha negara, merupakan istilah yang sering digunakan di Eropa, yang mana ini berfokus pada hukum yang mengatur tindakan dan juga aktivitas administrasi negara. Next. Kemudian ada definisi hukum administrasi negara. Yang pertama, hukum administrasi negara, definisinya yaitu merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan oleh negara dan tata cara untuk mencapai tujuan negara. Yang kedua ada hukum administrasi negara. Maksud saya, definisi lainnya yaitu merupakan kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan oleh negara. Definisi lainnya yaitu hukum administrasi negara adalah sistem hukum yang mengatur tentang hubungan antara negara sebagai penyelenggara pemerintahan dengan warga negaranya. Kemudian definisi hukum administrasi negara menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Profesor Dr. Sudikmo Mertokusumo, yang mana ia mendefinisikan hukum administrasi negara yaitu kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang organisasi dan penyelenggaraan administrasi negara serta hubungan antara negara dan warga negaranya. Yang kedua ada menurut Profesor Dr. Omar Seno Aji, yang mana ia mendefinisikan hukum administrasi negara, yaitu mengatur tata cara dan hubungan hukum antara negara dan warga negaranya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga ada menurut Profesor Dr. Edi Hilman, yang mana ia mendefinisikan hukum administrasi negara sebagai hukum yang mengatur tentang hubungan antara negara sebagai penyelenggara pemerintahan dengan warga negara dalam mencapai tujuan negara. Kemudian kita masuk kepada bagian ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama, sebagai organisasi negara, yaitu hukum yang mengatur tentang struktur dan juga fungsi lembaga negara itu sendiri. Yang kedua, ada tindakan administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur tentang aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh badan administrasi negara, serta ada hubungan hukum negara dan juga warga negara, yang mana hukum ini mengatur tentang hubungan hukum antar negara sebagai penyelenggara pemerintahan dengan warga negaranya. Kemudian ada pula hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu hukum dan pemerintahan lainnya. Yang pertama ada sebagai hukum konstitusi, yaitu menentukan dasar-dasar hukum penyelenggara pemerintahan dan administrasi negara. Yang kedua, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum pidana, yang mana pada hukum ini itu meletakkan dasar hukum bagi tindakan
dan perilaku yang melanggar hukum, termasuk dengan tindakan administrasi negara. Yang ketiga, ada hubungan hukum administrasi negara dengan hukum perdata, yang mana ini memberikan kerangka hukum bagi hubungan antar negara dan warga negara dalam hal kepemilikan dan juga kontrak. Yang keempat, ada pula hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu pemerintahan. Ini memberikan perspektif teoritis dan praktis tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan, serta ada pula hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu hukum yang lain seperti ilmu administrasi negara dan lainnya. Kemudian kita masuk kepada contoh kasus tentang hukum administrasi negara, yaitu tentang pada penanganan pandemi COVID-19. Yang mana pada kasus ini itu bisa kita berikan peraturan pemerintah, yaitu dengan penerbitan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mencegah penyebaran virus. Yang kedua juga pada kasus pandemi COVID-19 ini, itu bisa kita berikan hukum, maksudnya bisa kita letakkan pada hukum, yaitu pada keputusan menteri, yang mana ini ada pada penerbitan keputusan Menteri Kesehatan terkait dengan protokol kesehatan dan juga penanganan pasien COVID-19. Yang ketiga, ada pula peraturan daerahnya, yang mana pada kasus ini itu adanya pemberlakuan peraturan daerah di tingkat baik itu tingkat provinsi dan juga kabupaten atau kota terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat dan penanganan pandemi. Kemudian yang keempat ada pula pengadilan TUN, Tata Usaha Negara, yang mana pada kasus ini itu bisa pula ada beberapa gugatan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian kita masuk ke sumber-sumber hukum administrasi negara, yaitu yang pertama ada undang-undang, yang mana undang-undang merupakan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif. Yang kedua yaitu ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan hukum tertulis yang dibuat oleh presiden. Kemudian sumber-sumber hukum administrasi negara yang lain ada peraturan menteri, yang mana peraturan menteri ini merupakan hukum tertulis yang dibuat oleh menteri terkait bidang tugasnya. Dan juga yang terakhir ada sumber-sumber hukum administrasi negara yaitu jurisprudensi atau yang mana itu merupakan keputusan hakim dalam perkara hukum administrasi negara. Kemudian kesimpulan yang bisa saya tarik dari materi mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara, yaitu yang mana ini adalah fondasi yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan Sumber-sumber ini memberikan kepastian hukum untuk mengatur hubungan antara negara dan juga warga negara, serta menjadi pedoman bagi setiap individu dan lembaga dalam menjalankan aktivitasnya. Secara garis besar, sumber-sumber hukum administrasi negara itu dapat di Indonesia sendiri, itu dapat kita kategorikan menjadi dua, yaitu ada sumber hukum formal, ini merupakan sumber hukum yang tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Contohnya tadi, ada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan juga Peraturan Daerah. Dan juga pada sumber hukum formal ini, dia memiliki hierarki yang jelas. Contohnya di mana adanya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi. Kemudian yang kedua ada sumber hukum material.
merupakan sumber hukum yang tidak tertulis, ini seperti mungkin kebiasaan, prinsip-prinsip umum hukum, dan jurisprudensi. Kemudian sumber hukum ini memberikan fleksibilitas dan juga dalam penerapan hukumnya, namun tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Eee, Selanjutnya ini merupakan daftar pustaka sebagai referensi saya dalam pembuatan tugas ini. Demikianlah penjelasan singkat dari saya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.